surat Al-Hasyr kita baca sekali dengan harapan tujuan yang terbaik fadilahnya. Bagaimana Rasulullah bersabda kepada Imam Tirmizi, siapa membaca surat Al-Hasyr, insya Allah Allah akan selalu tumbuhkan iman, Islam, lisan, ketakwaannya. Allah lipat curahkan rezeki dari mana saja datang dari Allah. Allah akan mudahkan atas segala urusan agama dunia akhirat, dan Allah fatkan ia kecuali dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladhi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wash-shahadati ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul barul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh, Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus tak berkasih Bapak Haji Usman, doa pengurus yang lainnya yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukran. Alhamdulillah ya kita untuk ucapkan suara rasa syukur setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat karunia yang tiada tara ya Allah limpahkan pada pagi hari ini. Hari ini kita bisa duduk berkumpul. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Hari ini alhamdulillah kita bisa berbicara. Hari ini kita bisa menikmati indahnya dunia. Udara yang gratis, penglihatan yang cemerlang, ucapan kata-kata yang indah. Begitu juga hal yang sangat penting bagi kita hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa pakai baju. Coba kita melihat saudara muslim kita, tetangga atau karib kerabat kita yang dalam keadaan tak sempurna hidupnya, sakitlah ia dalam keadaan sempurna. Coba bayangkan, pakai baju saja dia tidak bisa. Pakai baju saja dia akan pakai baju, kemudian dia pakai ini yang namanya kemeja. Susah payah. Kita bersyukur. Coba kita tidak bicara tentang nikmat Allah yang lainnya. Kita bangun bisa duduk. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Rasulullah ajarkan. Tasbih ketika kita bangun tidur, apabila itu dibaca, apalagi kemudian terasa ta'zim tawaddud, Allahumma ighfirli dzunubi wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah bersihkan kita dari dosa dan kesalahan. Kita terbangun duduk saja bisa menikmati kemudian indahnya dunia, sudah kita bersyukur. Lagi kita bertasbih sama Allah Ta'ala. Apakah Allah senang lihat kita? Ya Allah, hambaku dalam keadaan dia mati. Tidur itu tak sebagian dari mati. Contoh orang mati yang tidur dengan apa? Seandainya datang air bah, seandainya datang kemudian gempa bumi, kemudian kita tak terbangun, dan kita tahu akhirat itu ada, sedangkan kita belum punya persiapan. Terus apa yang kita akan berikan sama Allah? Padahal perjalanan yang jauh dan jauh lama dan tak akan pernah kembali seperti sekarang ini. Maka ini rasa syukur itu terus hadirkan. Maka
kepada Rasulullah sebutkan wa arba'un min a'taytahunna faqad a'ta khairat dunya wal akhirah. Wahai sahabat, ada 4 golongan ini Allah akan berikan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Apabila sungguh dalam jiwa raganya, dalam reda kehidupannya dia sungguh menjadi sahabat 4 ini, Allah akan berikan kebaikan dunia dan Allah akan kebaikan akhirat berikan pula. Wa syarafud dunya wa syaraful akhirah, kebaikan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat Allah persembahkan. Siapa di antara 4 golongan? Wa abdul syakirun, seorang hamba yang pandai bersyukur. Contoh konkret saja, bangun tidur kemudian kita duduk, alhamdulillah. Ada seorang bapak biasanya duduk, ada air hangat di sampingnya, minum, alhamdulillah. Ada istri menemani. Coba yang gak punya istri, bagaimana bayangkan? Atau misalkan dia punya anak sayang sama dia, bertambah nikmat. Sudah sendiri, anak tidak ada, istri tidak ada, kacau balau pikir Anda mengatakan, coba bagaimana rasanya? Apalagi dalam keadaan stroke, bangun saja tak bisa, mau ke kamar mandi saja tak bisa, mau pakai baju ini, pakai kemeja, di kancing ini aja, aduh bingung gimana coba. Jangan kita menuntut akan nikmat yang lainnya. Berbicara hal yang sangat konkret, yang kecil itu aja udah bergeleng-geleng, kita gak mampu. Alhamdulillah. Ada yang dari pasar utara, ada yang dari timur, ada yang dari selatan, kumpul hari ini. Ini pun nilainya mulia di hadapan Allah. Satu aja Rasulullah sebutkan, wa arba'un min a'taytahu faqad a'ta khairat dunya wal akhirah wa 'abdan syakir. Jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Minimal kalimat thayyibah yang selalu hadir di lisan dan qalbu kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih banyak ya Allah. Pernahkah kita seperti itu? Terima kasih banyak ya Allah. Padahal Islam mengajarkan ketika mendapatkan nikmat, datang tetangga, datang saudara, Pak, assalamualaikum warahmatullahi. Pak, ini ada sekedar bingkisan dari kami. Gimana rasanya? Bingkisan itu kita butuh. Hari ini kita nggak punya beras, hari ini kita nggak punya sembako, hari ini kita butuh sesuatu yang kemudian kita buka. Ya Allah, ya Rabb, gimana bayangkan? Tidak butuh datang 1 M atau 5 M, dah satu itu aja dah. Kemudian lega kita. Umpamakan 1 gelas ini mampu menghilangkan dahaga, mampu melegakan tenggorokan kita. Kenapa menunggu 1 ember yang bikin kita merasa sakit? 1 ember minuman minum malah kita kelompokkan. Bisa jadi kita cepoh batuk. Kita bersyukur 1 gelas bisa menghilangkan dahaga. Apakah kemudian kita menunggu yang 1 ember itu, yang belum tentu akan bisa menghilangkan haus, bahkan bisa jadi penyakit? Maksudnya, ayolah bersyukur dari hal kecil yang Allah berikan. Bagaimana kita bersyukur datangnya nikmat yang besar, sedangkan yang kecil kita tak pernah mengucapkan alhamdulillah. Kata indah seorang hamba wa abdul syakirun, alhamdulillahirrahmanirrahim. Belum cukup bagi orang beriman berucap alhamdulillah saja. Ayo realita yang nyata, ibadah. Alhamdulillah hari ini saya ketemu saudara saya di masjid, mandi. Ya Allah, mandi pagi itu kata baginda Rasulullah menghilangkan penyakit. Ini banyak nih orang tua-tua dulu, leluhur tuh sampai umur 100-an lebih. Amalannya diantaranya itu senang mandi pagi. Bangun jam 2, jam 3 pagi hangat. Itu memang ternyata luar biasa terapi itu. Kalau pihak dokter ahli saraf, kemuliaan. Makanya dokter tuh tahu ilmu Islam tuh benar adanya. Ibnu Sina Al-Quran benar adanya. Tapi kenapa beliau tidak mendalami kemudian masuk ke dalamnya? Karena hidayah. Hal air aja belum bicara minum airnya saja, belum lagi lainnya. Maka hari ini ayo kita berucap alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih banyak ya Allah. Manusia datang ketok pintu buka, alhamdulillah terima kasih. Apalagi Allah yang sudah memberikan semuanya. Mudah-mudahan hari ini Allah tolongkan kita sebagai hamba-Nya yang pandai bersyukur, berzikir, istiqamah ibadah amal saleh jalannya. Amin. Ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. 4 malaikat al-haul amal al-arsy datang kepada baginda Rasulullah. Rasulullah bercerita kepada sahabat, ya sahabina al-kiram, nggih ya Rasulullah, pripun ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah, ada 4 malaikat al-arsy, amalat al-arsy yang pada arasy-Nya Allah, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil datang kepadaku. Baik sahabat, mereka datang kepadaku, mereka datang berucap kepadaku. Apa ucapannya ya Rasulullah, bertanya sahabat. Ya malaikat Jibril berucap, ya Habibi ya Muhammad, saksikan kepadamu ya Muhammad, barang siapa umatmu cinta kepadamu, taat ibadah, taat amal saleh di jalan Allah atas segala aktivitas ibadah amal salehnya, karena Allah Ta'ala didikan agamamu mulia. Kemudian lisan kalbunya tak lepas bersalawat kepadamu ya Muhammad, saksikan olehmu ya Muhammad kepada Jibril, kelak di padang mahsyar aku akan gandeng tangannya dan aku akan pegang tangannya melewati siratal mustaqim kalbalkil khatib, bagaikan kilat yang menyambar. Subhanallah. Allah sallallahu Muhammad. Siapa lisan kalbunya menetes air matanya bergemuruh fi kulli yaumin wa lailah walau kana asyratan, walaupun 10 kali salawat hadir dalam jiwa raganya, bukan abal-abal salawatnya tapi karena mahabbah kepada baginda Rasulullah. Malaikat Jibril dan hadis qudsi menyatakan kepada baginda Rasulullah, Rasulullah bercerita kepada sahabat, saksikan kepadamu ya Muhammad, ku gandeng tangannya kepada malaikat Jibril, melewati siratal mustaqim kalbatil khatib, bagaikan kilat yang menyambar. Malaikat Mikail yang kita kenal dengan tugasnya menyampaikan rezeki Allah dalam semesta bagi seluruh umat, seluruh makhluk Allah, yang berucap ya Habibi ya Muhammad, ya Habibi ya Muhammad, saksikan kepadamu ya Muhammad, barang siapa umatmu cinta mahabbah jalankan ajaran agama kan Allah Ta'ala, kemudian lisan kalbunya air matanya menetes bergemuruh hatinya tak lepas berselawat kepadamu ya Muhammad, saksikan kepadamu ya Muhammad, ketika sampai di telaga Kausar, aku akan ambil telaga Kausar, akan kuminumkan kepadanya, kuraih tangannya sehingga berjumpa bergandengan tangan lembutmu ya Muhammad, tiada lapar tiada haus untuk selamanya. Allah sallallahu Muhammad. Malaikat Israfil kemudian tak diam berucap ya Habibi ya Muhammad, saksikan kepadamu ya Muhammad, siapa umatmu ya Muhammad cinta mahabbah kepadamu, bergemuruh hatinya, menetes air matanya, dia berselawat tak henti-hentinya, ia berselawat kepadamu ya Muhammad. Ini berucap hamalat al-arsy, malaikat hamalat al-arsy yang menal arsy Allah. Malaikat Israfil kita kenal tugas kelak meniup terompet, seluruh ruh umat manusia dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad kelak akan hidupkan kemudian bertebaran, akan berkumpul di padang mahsyar. Saksikan kepadamu ya Muhammad, siapa umatmu baca salawat dan ada cinta kepadamu ya Muhammad, kelak ketika di padang mahsyar tiada kesedihan, tiada kesusahan, tiada kepanasan, dan aku akan berikan kebahagiaan kelak di padang mahsyar. Begitu lama jalannya, begitu lama dan panjang perjalanannya. Satu hari kehidupan akhirat, 1000 tahun kehidupan di dunia, tapi dia akan bahagia apabila lisan kalbunya tak lepas bersalawat kepada-Mu ya Muhammad. Allah sallallahu Muhammad. Malaikat Israfil bercabut nyawa berucap kepada ashabina al-kiram, ya Habibi ya Muhammad, ya Habibi ya Muhammad, saksikan kepada-Mu ya Muhammad,
Aku malaikat Israel berucap kepadamu ya Muhammad, siapa saja umatmu ya Habibi, lisan kalbunya menetes air matanya, bergemuruh hatinya, serandung salawat dia baca tak lepas, dan salawat kepada ya Muhammad atas segala ketaatan ibadah masalahnya pada Allah Rabbul Alamin. Kemudian dia tetap bersalawat kepada sampai akhir hayatnya. Saksikan kepada Muhammad akhir hidupnya, ajalnya, nazaknya akan kudampingi ia. Tak akan berikan rohnya direbut oleh namanya iblis, syaitan. Tak akan mampu dia. Aku akan jaga ia sehingga sakaratul mautnya indah dalam keadaan husnul khatimah. Berikan nikmat ia dalam barzah. Ahli Al-Quran ya Muhammad akan hancur jasadnya dalam kubur. Ahli salawat pun ya Muhammad akan hancur jasadnya dalam kubur. Saksikan kepada Muhammad berucapan pada Israel, takkan hancur ahli salawat jasadnya, dan kelak di antara alam-alam akan dilewatinya, akan kudampingi sampai berjumpa dengan engkau di Jannatul Firdaus nuzulan khalidina fiha abada. Allah tetapkan ia bergandengan tangan dengan Muhammad. Saksikan syafaatul kubra yang mampu dan telah wajib mendapatkannya. Bergandengan tangan kepadamu ya Muhammad sampai Allah tempatkan di dalam surga Firdaus. Semoga kita mendapatkan kabar gembira ini semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, satu kenikmatan yang luar biasa. Seperti tadi kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita sebagai umat Muhammad ini saja sudah, ya Allah, bersyukur. Sebagai umat Muhammad kita sujud sembah dalam keadaan sholat tadi saja udah, ya Allah. Di mana sujud kita bisa mengucapkan arsy Allah. Sujud kita mampu bikin bahagianya Allah Ta'ala. Belum tahiyat yang kita baca, belum zikir yang kita baca, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kemudian hanya lisan, masukkan dalam kalbu. Wa'an Mu'az bin Jabal, laqaitu Mu'az bin Jabal, Anas bin Malik, laqaitu Anas bin Jabal, min aina jita ya Mu'az. Sahabat Anas bin Malik melewatkan ketika ia bertemu dengan Mu'az bin Jabal. Min aina jita ya Mu'az, dari mana engkau wahai sahabatku tercinta Mu'az? Qala min indin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku barusan datang dari rumah Rasulullah. Qala ma sami'ta minhu ya Mu'az. Anas bin Malik bertanya, engkau dapat apa di rumah Rasulullah? Padahal sahabat itu ibadahnya sudah luar biasa. Ketaatannya dengan agama Rasulullah tiada tandingannya dengan kita. Tak sebanding jauh dengan kita. Kemudian ilmunya, ya Allah, tinggi, selalu bersama Rasulullah. Tapi ketika seorang sahabat datang ke Rasulullah selalu ingin berbagi. Dari mana? Dari mana? Dari Rasulullah. Apa yang kau dapatkan di sana? Apa kemudian jawab Mu'az bin Jabal? Qala sami'tu man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan lahal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang kepadaku, "Hai Mu'az bin Jabal." Ini kalau jumpa Rasulullah kepadanya dipeluk, Rasulullah menangis. Kalau Rasulullah ketemu dengan Mu'az bin Jabal, Rasulullah pasti memeluk dan menangis. Sahabat Mu'az bin Waqqas bersama Rasulullah berjumpa berpeluk, Rasulullah nangis. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ketika Rasulullah bertemu dengan dia, Rasulullah masih menangis. Kenapa? Sahabat yang benar-benar dunianya tiada, tapi ilmunya, ketaatannya luar biasa. Engkau telah bersamaku dalam surga, kata Rasulullah. Rasulullah bilang begini kepada aku, wahai Anas bin Malik, barang siapa membaca la ilaha illallah khalisan mukhlisan, ikhlas karena Allah Ta'ala, dakhal jannah, balasannya adalah surga. Makanya Imam Al-Ghazali kemudian meriwayatkan dalam kitabnya, ketika kita habis sholat, untuk menguatkan sholat itu zikir yang mulia, tapi nilai tawadhu seorang hamba tambahkan lisan kalbu kita mendekat sama Allah Ta'ala. Habis sholat kemudian kita pergi, silakan, tapi yang terbaik ayo makin dekatkan diri kita. Masuk rumah kita yang punya tapi tetap mengucapkan salam.
kemudian kita bersalaman sama orang tua, kita cium tangannya, kita cium telapak tangannya. Apa yang kemudian orang tua tak berumuruh hatinya? Ini anak yang banggakan, datang sopan santun, datang dengan ungkapan kata-kata yang indah, duduk di sampingku nilai tawadhu. Apakah orang tua bahagia? Allah pun demikian, salat mudah baik, tapi kemudian kau zikir lagi, aku senang kata Allah Ta'ala, karena Allah sembulunya tinggi. Kalau Allah sudah sayang sama hambanya, si hambanya selalu diuji oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman, orang berilmu, Allah angkat derajat. Cuma prosesnya harus kita siap. Macam-macam proses Allah hadirkan. Bagaimana Allah menghadirkan mukjizat kepada para nabi dan rasul. Bagaimana Allah memberikan ilham kepada sahabat tabi'in. Bagaimana Allah memberikan karamah maunah kepada ulama dan aulia. Allah tak semertanya. Ini kata Allah, tidak perlu proses yang dijalani. Ketika proses itu penuh dengan khusyuk, tawadhu, ta'zim, cinta, mahabbah sama Allah. Nih kata Allah Ta'ala, sama dengan kita. Ya Allah, ya Rabb, dulu ujian tak selesai. Ya Allah, ya Rabb, kenapa engkau ginikan hidupku? Tidak pernah selesai hidup ini kok seperti ini terus. Allah ingin angkat derajat kita. Allah ingin berikan kado yang indah dengan segala cara, dengan ketentuan Allah. Yang penting kita tabah, sabar, ikhlas menerima semua ini. Makanya kepada Muhammad bin Jabal berucap, Anas bin Malik, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap kepadaku, siapa nak membaca la ilaha illallah khalisan makhlisan dahalal jannah, balasannya adalah surga. Surga apa? Kita nunggu mati dulu. Maksudnya segala upaya, segala aktivitas kehidupan kita ingin sukses, segala keinginan harapan kita ingin bahagia. Kalau ingin mendapatkan kemudahan itu, taatlah sama Allah. Hadirkan jiwa raga kita dengan zikir kepada Allah. Kenapa ruwet? Kenapa tak selesai? Kembali introspeksi, muhasabah nafsi. Hasibu qabla an tuhasabu. Ayo hisab dulu. Ayo ingat dulu apa yang kurang kita sama Allah Ta'ala. Oh, ternyata aku masih banyak kurang. Menurutku salatku sudah sempurna, belum tentu Allah menerima. Kan cuma ciri-cirinya ada, cuma catatan syaratnya, tapi kan hak prerogatif milik Allah, diterima atau tidaknya. Ayo raih keridhaan Allah dengan zikir. Ayo raih kemuliaan Allah dengan zikir. Basahi lisan kalbu kita dengan zikir. Ketika Allah ridha, insyaallah Allah mudahkan semuanya. Tapi perlu proses. Perlu proses. Kita harus siap. Apabila kita benar-benar husnuzan sama Allah, Allah pasti akan berikan. Apalagi orang mukmin, dunia ini hanya sementara. Ada perjalanan jauh yang panjang, yang tiada tara, yang tiada henti-hentinya. Mana kita ingin berharap itu mulia, selamat, maka ingin mendapatkannya, siapkan sedini mungkin. Siapkan yang terbaik dari amal ibadah, amal soleh kita. Mudah-mudahan tadi kita sholat bersama, yang wajib maupun yang sunnah, kemudian kita bisa zikir, tak lepas la ilaha illallah, akan menghantarkan kehidupan mulia dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kami cinta Allah Ta'ala. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, ada salah satu keinginan harapanku, aku ingin bertanya kepada ya Rasulullah. Adakah Allah menggolongkan manusia itu menjadi beberapa golongan, ahli surga maupun ahli neraka? Rasulullah tersebut dalam hadis qudsi Rasulullah kemudian membaca, Inna Allah Ta'ala ja'ala bani Adam ala samanatin khisalin. Allah menyampaikan hadis qudsi kepada wahai sahabat, ada 8 golongan dari umatku, umat Nabi Adam, maksudnya umat baginda Rasulullah. Allah bagi menjadi 8 golongan. Allah jadikan 8 golongan. Wa arba'un ahlil jannah wa arba'un ahlin nar. 4 golongan ahli surga, 4 golongan ahli neraka. Ini sahabat bertanya, jawab Rasulullah. Wa arba'un ahlil jannah, siapa golongan ahli surga tersebut ya Rasulullah? Yang pertama, wajhun malihun, wajah yang berseri-seri. Ini kalau ingin menjadi ahli surga, jadilah orang yang pandai-pandai dalam jiwa raga kita
bertemu dengan siapapun ayo bersedih. Kita duka, kita banyak masalah tak selesai, tapi kita tutup. Orang tak tahu bahwa kita banyak masalah, kita banyak hal yang belum terselesaikan. Tapi berjumpa dengan orang, bertemu sahabat, kita senyum. Padahal tumplek-plek dalam kalbu kita tak selesai ujian itu. Tapi kita tutup dengan rasa iman kita sama Allah Ta'ala. Memang berat, ahli surga itu berat. Tapi kalau ingin menjadikannya, ini salah satu contoh. Wajhun malih, wajah yang berseri, selalu indah dipandang. Tak tahu ini orang tetap saja bahagia. Padahal dia sedikit, padahal dia susah. Tapi ketika berjumpa senyum, wajahnya tetap berseri-seri, tetap dengan wajah yang indah. Sehingga orang bilang, aduh ya Allah, bahagia terus bapak ini, bahagia terus ibu ini. Apa sih amalannya? Mau berseri-seri terus? Ya, taat sama Allah. Ya. Itu jawabannya. Padahal banyak yang belum terselesaikan, tapi dia tetap jaga akan wajahnya berseri-seri di pandangan manusia. Tapi tetap pandangan yang terbaik adalah pandangan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, lisan fasihah, lisan yang terjaga dengan baik, lisannya dijaga dengan baik, kata-katanya, ungkapan apapun yang keluar dari lisannya dia jaga. Dia tak suka berbohong, dia tak suka menyakiti hati orang, tak suka ia bikin hatinya orang itu tersayat-sayat. Kan kata Rasulullah, lisan ini lebih tajam daripada pedang. Kalau ini kekandung menyakitkan hati, teringat selamanya. Kita duduk sama sahabat, duduk guyon, tapi salah satu berucap yang menyakitkan hati, walaupun benar adanya, pasti akan membekas untuk selamanya. Kalau luka zahir kita obatin, pasti ada bekasnya. Apalagi yang namanya lisan. Lisan ini lebih tajam, ini bisa kita bawa sampai akhir hayat kita. Amal ibadah hancur, amal ibadah yang tiada nilainya apabila lisan ini tak terjaga. Maka Rasulullah sebutkan Sayyidina Umar, banyak ahli neraka itu datangnya dua perkara. Wahai sahabat, ada dua perkara yang ahli neraka. Ini golonganku dia lupa dari dua hal ini, bahwa ini penyebab dia masuk neraka. Apa? Lisan dan kemaluannya. Lisan yang tak terjaga. Menurut zahirnya sholatnya baik, zikirnya baik, ibadah. Tapi kalau duduk diajak ngomong, aduh, tinggi selalu omongannya. Duduk sering omongannya nyelekit, bikin hati kita. Ini kalau nggak diajak ngobrol nggak enak, diajak nyakitin hati aja ini orang. Coba ini. Kalau ngapain mata akan seperti itu. Ayo duduk guyon lah. Bercerita tentang dulu yuk. Jangan kemudian dijadikan jalan untuk menjatuhkan teman. Ghibah, namimah, aduh nauzubillah min zalik. Itu bukan ahli surga lagi. Ahli surga itu lisannya enak denger. Dia duduk berbicara tak bohong, dia duduk berbicara menyenangkan hati. Bapak itu kemana ya? Kustari nggak ada. Kenapa? Kita rindu dengan nasihatnya, kita rindu guyonannya nyenengin hati. Nah, ini yang di surga. Jangan ke surga besok, di dunia kita udah seneng lihat, apalagi besok. Yang keempat, yang ketiga ahli surga, kepada Rasulullah qalbun taqi, hati yang selalu bertakwa sama Allah. Yang pertama, 4 golongan ahli surga. Yang pertama, wajahnya selalu berseri. Yang kedua, lisannya selalu dijaga dengan baik. Yang ketiga, qalbun taqi, hati yang selalu bertakwa sama Allah Ta'ala. Dalam keadaan sendiri, makin dia takut sama Allah Ta'ala. Ya Allah, bagaimana hisabku kelak di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, dosa aku dari sekian tahun lamanya, apakah salatku hari ini bisa meleburnya semuanya ya Allah. Allah ingat dia, air matanya menetes, dia berkumur bergetar. Dia takut, benar-benar takut pada Allah Ta'ala. Benar-benar ketika sendiri, ketika berdoa bersama dengan sahabat, selalu dia jaga. Tak dia kisengnya saja, tapi hatinya tak benar. Tapi dalam keadaan sendiri hatinya benar, dalam keadaan bersama pun hatinya benar sama Allah Ta'ala. Ini yang benar-benar di surga. Yang terakhir, warban ahlil jannah adalah wayadun sakhiyun, tangan yang dermawan, yang senang berbagi.
Banyak orang punya ilmunya, tapi banyak yang tak mampu melaksanakannya. Tangan yang suka memberi, walaupun hal yang kecil. Ya Allah, ada namanya Jumat berkah. Di malam hari pada maghrib duduk-duduk, habis isya ada yang bayarin beli kopi, tetap hangat, kecil, bisa sedekah itu luar biasa temannya. Dalam tafsir Jalalain bagaimana Nabi Musa alaihissalam, ya Allah ya Rabb bagaimana salatku, ya Allah ya Rabb bagaimana zikirku, ya Allah ya Rabb bagaimana puasaku. Baik Musa, baik, aku senang. Salat untuk dirimu, zikirmu untuk dirimu, puasa untuk dirimu. Tapi yang terbaik adalah sifat Rahman Rahimku, sifat walas asih. Sifat walas asih, orang dermawan, sifat walas asih, cinta. Kita punya uang buat beli minuman, alhamdulillah kita sedekah, itu cinta. Dalam keadaan susah orang datang, Pak, saya minta dong sesuatunya Pak. Padahal ini kita punya beras sekilo dan minyak, tapi datang orang minta, kita butuh. Tapi kita melihat orang itu lebih butuh, kemudian kita mampu memberi, itulah yang namanya kasih sayang. Bukan cinta lagi, tapi kasih sayang. Ada ceritanya bahwa ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Musa alaihissalam ada seorang ibu dan seorang anak hidup di pinggir daripada kota. Dia kerjaannya cari kayu bakar. Hidupnya miskin. Ini umat Nabi Musa. Miskin, cuma cari kayu di tengah hutan, habis itu bawa ke kota dijual. Hasil jual buat untuk makan. Itu aja. Dan dia mengingatkan ini anak sang ibu untuk ibadah saja, ada yang lainnya. Tidak ingin numpak harta, tidak ada. Suatu ketika Allah uji ini namanya iman. Ini ibu dan anak ini bawa bekal satu roti dan satu air. Di perjalanan tengah hutan datang orang tua renta dalam keadaan kesusahan. Wahai ummi, wahai walad, ini saya kesusahan di tengah hutan sendiri orang tua. Ini olah ibunya, nak, gimana nak? Ini orang tua dalam keadaan lapar, dahaga. Tapi kita punya satu roti, satu air, gimana? Seorang anak beriman bilang apa? Allah Rabbi, Allah lebih mulia, Allah lebih kaya. Bu, kasih aja roti sama airnya. Terus kita gimana? Kita minta sama Allah yang terbaik nantinya. Tak akan lapar, tak akan mati sehari kita, Bu. Ayo kasih, dikasih. Setelah roti dan air dikasih, otomatis ada mau dimakan. Akhirnya berjalan datang singa. Itu singa datang, anaknya langsung diterkam dua lari. Double kesusahan orang tua. Ibu ini nangis. Ya Allah, sudah roti sama minum udah ada, gak ada. Ini anak dicintainya pun gak ada. Ya Allah, nangis ya. Ya Allah ya Rabb, aku tak menuntut apa-apa kepada-Mu. Ya Allah ya Rabb, dalam riwayat tafsir. Ya Allah ya Rabb, aku tak menuntut harta, aku tak menuntut dunia. Aku cuma minta anakku kembalikan. Aku ingin mengharap ridha-Mu saja ya Allah ya Rabb. Pulang gak jadi nyari kayu bakar. Sampai di rumah dalam riwayat ini ibu berwudu kemudian sholat. Nabi Musa alaihissalam sholat, mohon guncang arasy Allah. Wahai malaikat, kata Allah Ta'ala, itu seorang hamba guncangkan arasku, datanglah engkau. Datang. Ambil tu anaknya. Ini nih surga. Penuh nikmat dikasih ini supaya ia bahagia karena layak ia menerimanya. Sehingga malaikat Jibril datang mengantarkan anaknya, mengantarkan daripada kecil dari surga sehingga mendapatkan kemuliaan yang besar. Maksudnya apa? Bahwa orang yang dermawan jangan ada tendensi apakah nanti saya gini ya, apakah nanti saya gini. Tidak akan sampai. Ayo ikhlaskan. Apapun yang ada ya Allah, Engkau Maha di atas segalanya. Pasti diganti oleh Allah Ta'ala. Yang penting yakin untuk Allah. Makanya kepada Rasulullah sebutkan dalam hadis itu, ahli surga orang yang berseri wajahnya, lisannya terjaga dengan baik, hatinya bertakwa sama Allah dalam keadaan sendiri walaupun banyak orang, kemudian tangannya dermawan. Ahli neraka itu siapa ya Rasulullah? Berkata sahabat, wa arba'un ahli nar, 4 golongan ahli neraka. Sebaliknya, wajah yang cemberut, wajhun abisun, wajah yang cemberut, wajah gajah duduk gak nyenangkan hati, dipandang dari jauh saja udah kita aduh melihatnya.
Duduk itu tidak ada senang sedikit pun memandangnya. Karena apa? Udah, kayaknya orang masih maunya marah aja. Di mana dia dipandang dan sejak jenengan hati. Pokoknya selalu habis bersemut aja. Kayaknya dia yang gimana gitu. Dah ada indah-indah dipandang. Ini udah contohnya. Kalau ahli surga itu senang dipandang itu, dilihat itu senang. Tapi sebaliknya ahli neraka dipandang saja, aduh bikin naknya hati, bikin kejengkelnya jiwa raga kita melihat ini di antaranya ini. Dan menyenangkan hati itu. Wow, wajahnya abisun, wajah yang cemburu, tidak pernah tenang. Mana bahagia, mana sedih, sama aja jadi satu tuh wajahnya itu. Yang kedua, walisanun fahisyun, lisannya jelek, ucapan kata-katanya tidak pernah baik. Kita duduk datang dia ngurusuin aja hidupnya, ucapan kata-katanya bikin aja nggak ada nyenangkan hati. Ini ahli neraka ini. Bagaimana kemudian dia ibadah masalahnya Allah tak terima dia. Ada seorang hamba bertanya, Rasulullah, bagaimana ibadah Allah akan menerima? Bagaimana masalah itu terima Allah Ta'ala? Kata Rasulullah, ayo benar-benar kau ibadah itu karena Allah Ta'ala. Jangan berharap sesuatu kepada dunia, jangan bersandar kepada manusia. Ini antaranya orang yang lisan kalbunya itu selalu bikin gak senangnya hati kita gak nyaman. Yang ketiga ahli neraka siapa? Wa qalbun syadid, hati yang keras, sombong, penyakit-penyakit hati. Kalau enggak saya, wah ada besar di masjid. Kalau tambah saya sebagai pengurus ada maju. Nauzubillah min zalik. Gitu. Ketika diberikan nasihat, belum selesai aku lebih tahu katanya. Waduh, ini orang udah duluan merasa paling. Kalau bahasa palingnya paling kan bingung ya. Ya nak ketemu jalan. Ya itu tuh ada ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Wa qalbun syadid, hati yang keras, hati yang tak pernah menerima kebaikan, tidak pernah berubah wujud menjadi orang yang baik. Yang terakhir, ahli neraka siapa? Adalah hati orang yang bakhil, wayadun bakhil, tangan yang bakhil, pelit, tidak mau berbagi. Ini uangku, hartaku, keringatku, ngapain dibagi? Aku aja kurang, nauzubillah min zalik. Ini contoh-contohnya. Kita tahu Salabah, kita tahu Qarun, itu orang-orang yang saleh, yang hebat. Tapi kepada Allah tenggelamkan semuanya. Allah abadikan dia dalam Al-Quran supaya kita bisa mengambil hikmah. Bahwa orang-orang yang meninggalkan ajaran baginda Rasulullah, orang-orang yang tak pernah bersyukur sama Allah, orang-orang yang benar-benar tidak derajat Allah Ta'ala, itulah orang-orang yang benar-benar akan menjadikan contoh buat kita. Di dunia dia tak bahagia, apalagi di akhirat kelak nanti. Hadirin jamaah Allah Ta'ala. Jadi intisarinya, kalau ingin menjadi hamba Allah terbaik, pandai-pandai bersyukur, beristighfar, ibadah. Kalau ingin disebutkan di surga, jaga lisan kita, jaga peraupan kita, jaga hati kita, jadilah orang yang dermawan. Sebaliknya ahli neraka, wajahnya yang habis, yang tak pernah ada baiknya, lisannya yang jelek, yang buruk, kemudian hatinya yang keras, yang tak mau berubah, tak pernah mau diingetin yang baik dan merasa ia paling baik. Yang terakhir adalah orang-orang yang bakhil. Itulah ahli neraka, nauzubillah min zalik. Sama Allah golongkan kita sebagai ahlul jannah. Di dunia berkah, bahagia, sukses, akhirat pun Allah sebahkan surga yang penuh nikmat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, monggo ada yang tanya dipersilakan giring. Ada yang bertanya giring, silakan ikut sementara dia. Bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu tuh sering ada tanya tuh. Monggo, giring Bu. Bapak, silahkan. Dah ada? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kita jaga keistiqomahan ibadah kita. Kita poles yang sungguh-sungguh zahir batin dengan baik. Mudah-mudahan kita yang terbaik dan terpilih, berkah, bahagia, sukses dunia akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا انك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بدون هدايتك كما تنشر صدرنا ابدا برحم الراحمين. اللهم احينا بحياه العلماء وثابت العلماء ومثلنا بموت الشهداء وانصرنا يوم القيامه في زمره الاولياء وادخلنا الجنه مع الانبياء والصلاه والسلام. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما وغما الا فرجته ولا دينا الا قضيته يا الله ولا دينا الا قضيته يا الله ولا دينا الا قضيته يا الله نسير تكبيرا kami ya Allah ولا دينا الا قضيته ولا تجلا الا ربك اصلحته ولا مريضا الا شفيته ya Allah sembuhkan kami dari segala penyakit lahir dan batin wala مريضا الا شفيته ya Allah sembuhkan kami dari segala penyakit lahir dan batin ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها سرت برحمن الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات وكفي بينهم وبينهم بالخير بالخير وارحم أنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لنا من الصالحين. اللهم ارزقنا رزقا كثيرا ومالا كثيرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا مقبولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أغننا بهلاك حرامك وبالتوفيق عن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ من غلبة الدين قهر الرجال. اللهم يسر لنا في أمور دنيانا والآخرة ولا تعسر علينا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والنصيحة السلامة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استجب دعاء يا الله kabulkan doa yang terbaik kami ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma kesalahan kita Allah angkat derajat kita. Kalau Allah akan berikan kebaikan kemuliaan dunia akhirat. Amin. Alhamdulillah Allah selalu mengapunten mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum.